Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada di dalam kami, bersama menyertai kami. Terima kasih untuk kekuatan dan pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini yang memampukan kami melewati segala perkara. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur, pasal 127 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut survei, ada banyak kalangan Gen Z yang saat ini memilih untuk tidak mengejar posisi jabatan puncak karena lebih ingin menjaga mental health atau kesehatan mental mereka. Daripada mengejar karir, lebih baik mengejar ketenangan. Daripada bekerja keras, lebih baik bekerja dengan seimbang agar hati tetap sejahtera. Itulah yang dipikirkan oleh mereka. Tapi hal ini ada benarnya, bahwa dalam konteks bekerja, kita perlu menjaga agar kehidupan kita tidak menjadi hancur oleh karena tuntutan pekerjaan dan karena kita terlalu keras bekerja. Sebab tidak sedikit orang yang bekerja keras siang malam, mengejar cita-cita dan keinginan, tapi malah menjauh dari apa yang diharapkan. Tubuh menjadi kelelahan, sakit-sakitan, hati tidak damai, penuh kegelisahan, dan tidak ada ketenangan. Dalam Mazmur 127 ayat 2 ini dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pemazmur Salomo dalam ayat ini memberikan teguran tentang realita yang terjadi pada saat itu. Tapi realita itu terjadi juga pada saat ini, yaitu sebuah realita di mana orang-orang bekerja keras dari sejak pagi-pagi hari sampai jauh malam, bersusah payah sedemikian rupa mengejar uang dan pendapatan, namun secara bersamaan mengesampingkan hal-hal yang sangat penting, seperti kesehatan tubuh, kondisi kejiwaan, kondisi keluarga, kondisi kerohanian. Seringkali orang-orang yang bekerja dengan keras mengorbankan relasi dengan keluarga, mengorbankan banyak hal, mengesampingkan Tuhan demi mengejar cita-cita, tapi yang terjadi malah stres dan terus mengalami kekurangan dan ketidakbahagiaan. Yang terpenting dalam bekerja sebenarnya bukan kerja keras, sekalipun itu adalah hal yang penting juga. Tapi yang terpenting adalah kerja sukses. Kita biasanya mendengar istilah kerja cerdas, tapi di sini kita perlu mengerti tentang kerja sukses. Kerja keras belum tentu menjadi kunci sukses. Kerja cerdas juga belum tentu demikian. Tapi kerja sukses adalah kerja yang membuat kita benar-benar mengalami sukses sejati, karena kita mengalami keberkatan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Kerja sukses adalah kerja yang diberkati oleh Tuhan, jasmani dan rohani. Kerja sukses adalah kerja sesuai panggilan Tuhan. Kerja sukses adalah kerja yang dilakukan dengan dedikasi untuk Tuhan. Kerja sukses adalah kerja di mana kita menyadari bahwa pemelihara kita adalah Tuhan dan sumber dari segala apa yang kita butuhkan berasal daripadanya.
Sukses bukan semata-mata diukur dari jumlah uang yang kita miliki, tapi sejauh mana kita dapat menikmati anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupan yang begitu indah yang Dia karuniakan. Ayat ini mengingatkan kita, saudara, bahwa Tuhan memberikan berkat-Nya pada waktu kita tidur. Artinya adalah jangan kita khawatir. Terlalu sering kita penuh dengan kekhawatiran. Pikiran kita dikuasai dengan kegelisahan, kecemasan. Dan itu membuat kita terus mencari cara untuk mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya. Kita adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Dan karena kita dicintai, kita dilimpahi dengan berkat-berkat-Nya. Bahkan ketika kita tidur. Itu sebabnya jangan takut kehilangan berkat ketika kita beristirahat malam ini. Dan jangan juga takut kekurangan berkat saat kita bekerja besok hari. Setiap hari ada berkat Tuhan. Tuhan adalah sumber berkat kita. Dan karena itu bekerjalah dengan sukses dalam anugerah Tuhan. Singkirkan semua kekhawatiran dan percayalah serta berharap selalu kepada Tuhan yang senantiasa menyediakan segalanya bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, memberikan kami kekuatan, sukacita, menolong kami untuk lebih lagi mengerti akan kehendak Tuhan. Terlalu sering kami melenceng dari kebenaran. Dalam hal bekerja kami berusaha sekuat-kuatnya untuk memenuhi keinginan, cita-cita kami. Kami berusaha mati-matian tanpa menyadari bahwa Engkau Tuhan adalah penyedia segalanya. Ampuni kami Tuhan dan tolong kami untuk lebih lagi menyadari dan mengerti Engkau sebagai pemelihara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik, yang selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Engkau dalam segala aktivitas kami. Lawat setiap kami Tuhan yang sakit, yang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Pulihkanlah ya Tuhan situasi konflik yang ada di Timur Tengah saat ini, juga konflik di berbagai wilayah lainnya, agar situasi kembali aman dan damai. Dan berkati juga bangsa kami Indonesia, agar selalu penuh dengan rahmat kasih karunia, serta berkat-berkat Tuhan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.